Halo para suhu, kembali lagi dengan 96 derajat. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa video seram yang benar-benar terlihat mengerikan. Suara aneh di langit. Pada 27 Mei 2020, seorang YouTuber bernama Daniel Robb menemukan fenomena aneh yang terjadi di langit dekat rumahnya di Bryan, Texas. Daniel mendokumentasikan langit yang tampak gelap sementara kilat sesekali terlihat di sana. Daniel merasa takjub dan bingung di saat yang bersamaan setelah suara seperti teriakan tiba-tiba terdengar di langit hari itu. Beberapa kali Daniel memeriksa dari mana datangnya suara yang lebih mirip seperti teriakan dan raungan itu, tapi Daniel tidak dapat menemukan apapun. Bahkan ketika Daniel keluar rumah, ia tetap tidak bisa menemukan dari mana asalnya suara yang mengerikan tersebut. Oh, gross, I just stepped in a bunch of mud. What is that sound? Now it sounds like it's coming from behind me. That is so scary. I get goosebumps. I don't know what that is. All right, I'm going back inside. I've had enough of the screaming band. It literally sounds like it's coming from the sky. Keesokan harinya, Daniel mendapati beberapa pesawat jet melintasi langit di daerah rumahnya. Dan di malam yang sama, setelah Daniel melihat beberapa pesawat jet tersebut, suara teriakan dari langit itu kembali terdengar. Daniel kemudian mengira bahwa suara itu mungkin dihasilkan dari pesawat jet yang sebelumnya melintas. Dan ternyata bukan hanya Daniel yang mendengar suara teriakan itu. Menurut kalian bagaimana para suhu? Apakah suara teriakan itu sungguh berasal dari pesawat jet yang melintas? Atau justru ada makhluk raksasa yang sedang berteriak dari balik awan yang gelap? Pemburu hantu. Seorang YouTuber dengan nama akun Surviving Luciana memiliki kegemaran melakukan video pemburuan hantu dengan menggunakan teknologi canggih. Suatu hari, Casey, pemilik dari akun YouTube itu bertemu dengan seorang hantu yang bernama Seth. Casey meminta Seth menunjukkan eksistensinya dengan menyalakan lampu di dekatnya dan memberikan reaksi di depan alat penangkap suara hantu yang dimilikinya tersebut. Casey mulai bertanya tentang Seth. Dan dari alat itu kita tahu bahwa Seth merasa sedih dan marah. You guys make this light up a lot. Oh, good job. Good job. There's a lot of you here, huh? Lalu Casey mencoba memberikan lelucon pada Seth. Namun tampaknya hantu Seth tidak menyukai lelucon itu dan mengatakan pergilah. Very upset about it. Anger. Pada Mei 2020, atau 7 hari kemudian, Casey dan tim kembali mencoba melakukan kontak dengan makhluk astral lainnya, di mana Casey menggunakan EMF yang sama dan mulai mencoba menghubungi roh halus atau hantu yang ada di sekitarnya, di mana setelah alat tersebut dinyalakan, tiba-tiba terdengar suara wanita yang berkata, "Anakku," dan dia juga menceritakan kesedihannya di sana. Anyway, it says can't hear you, and we're trying to figure out if it's threatening us or if it's explaining to us what's happening. We don't deal with threatening ghosts. Are you bad? Or are you good?
Casey kemudian menyimpulkan bahwa wanita ini atau hantu wanita ini mungkin kehilangan bayinya dan merasa kesakitan sampai sekarang. Kira-kira kalau kamu memiliki alat seperti ini, kamu berani coba nggak para suhu? Humor membawa petaka. Shania McLean melakukan beberapa hal saat pesta, termasuk melakukan hal-hal gila yang diminta oleh pengikutnya di sosial media. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja, sampai Shania mulai masuk ke dalam mobilnya dan tampak lebih liar di sana. Shania menunjukkan gelagat aneh di mana dirinya terus berteriak seperti orang gila dan ia bahkan terus menginjak remnya tanpa kendali. Beberapa temannya yang juga berada dalam mobil yang sama awalnya hanya merekam, ikut bersenang-senang sebelum akhirnya Shania mulai kehilangan kendali dan terus menancapkan gasnya. Exit the roundabout road. Salah satu temannya mulai panik. Tapi, Shania sama sekali tidak menggubrisnya loh para suhu. Sampai kemudian, Shania tidak melihat mobil dari arah berlawanan dan mulai memutar kemudi. Ia berhasil melewati mobil yang pertama, tapi tidak dengan mobil yang kedua. Sehingga kecelakaan tragis pun dialami oleh mereka. Pelajarannya adalah, kita harus tetap fokus dan serius saat dalam keadaan mengemudi. Pencuri di restoran. Seorang pria terlihat masuk ke dalam restoran di Split, Kroasia. Awalnya semua baik-baik saja, sampai pria ini memilih satu meja kosong yang ada di sudut tengah tempat itu dan mulai mengamati keadaan di sekitarnya. Pria ini kemudian terlihat menggantungkan jaketnya, mengibas-ngibaskan jaketnya. Meski sebenarnya tujuan utama dari pria ini bukanlah benar-benar menyimpan jaketnya, melainkan mengambil tas yang digantung oleh pengunjung lain yang kebetulan duduk di dekatnya. Pengunjung di meja yang lain sempat menyadari gerakan mencurigakan dari pria itu, sehingga ia cukup waspada menjaga barang-barangnya sendiri. Pada detik selanjutnya, pria itu akhirnya berhasil meraih ransel hitam yang digantung pada ujung kursi dengan modus berpura-pura membuka jaketnya di sana setelah percobaan yang kedua. Karena pada percobaan yang pertama, ia tampak gagal dan kesulitan untuk mengambil tas tersebut. Ia kemudian menjatuhkan ranselnya ke lantai dan menutupinya dengan jaket tersebut sebelum kemudian pergi meninggalkan restoran. Orang-orang yang melihat video ini menganggap bahwa korban atau pemilik dari ransel tersebut adalah seorang turis, sehingga ia tidak terlalu menyadari jika seseorang mengamati dan bahkan mengambil tasnya. Sumur mengerikan. Seorang YouTuber bernama Ricky Velasquez mencoba menjelajahi sebuah tempat yang dikenal dengan latar belakangnya yang mengerikan. Konon katanya, di daerah tempat sumur itu ada seorang ibu yang pernah membunuh anak laki-lakinya dengan cara yang sadis. Beberapa warga lokal mengatakan bahwa roh dari anak yang dibunuh itu selalu berkeliaran dan menimbulkan kesan yang mengerikan untuk sumur tersebut. Ricky bersama seorang pemandu jalan mulai menelusuri hutan dan masuk ke titik di mana lokasi pembunuhan itu terjadi. Suara wanita tiba-tiba terdengar dan membuat Ricky sedikit panik. Namun, sang pemandu jalan yang juga tampak seperti pendeta itu mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tak lama, sensor pada alat penangkap hantu milik Ricky memberikan gelombang yang tak biasa. Terlihat juga bahwa sosok seperti tubuh manusia dan wajah tercetak jelas di sana. Bahkan tak lama setelahnya, Ricky menemukan pergerakan yang tak biasa dari sesuatu di depannya. Cukup aneh jika mengatakan bahwa itu hanyalah bayangan biasa.
mengingat benda hitam yang bergerak itu tampak menyerupai seperti tubuh seseorang. Ricky kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu, dan saat melewati hutan, ia seolah menemukan boneka milik sang anak laki-laki yang dibunuh oleh ibunya sendiri. Jika begini ceritanya, bukankah pembunuhan itu bukan hanya sekedar rumor ya para suhu?